Pertama, bertawassul dengan Asmaul Husna, doa tapi dengan nama Asmaul Husna, nama-nama Allah. Kemudian yang berikutnya, bertawassul dengan amal salih, bertawassul dengan amal salih. Ini mungkin sering kita dengar cerita yang disebutkan 3 orang pemuda itu yang berjalan di suatu tempat, melewati suatu tempat, kemudian lelah masuk ke suatu gua, dan kemudian hujan turun sehingga jatuh batu besar dari atas bukit ataupun gunung, kemudian menutupi pintu gua. Tidak bisa keluar mereka, tidak bisa keluar. Jadi mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, Nabi buka pintunya, lu senantiasa ya Allah lun bakti kurusi, lun taat patuh kepada orang tua saya, sehingga dengan izin Allah pintu tersebut terbuka sedikit demi sedikit. Ketiga orang tersebut berdoa sesuai dengan amalnya masing-masing. Kemudian Allah izinkan pintu tersebut terbuka lebih lebar sehingga mereka bisa keluar. Jadi bertawassul dengan amal saleh. Maka intinya apa? Intinya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah dengan cara ke kuburan, tapi dengan cara kita beramal supaya Allah menakduri kita yo. Behananan lagi mungkin yang pernah kita sebutkan, tiap bunga kecatat oleh malaikat, tiap subuh kecatat oleh malaikat, gedang pintu masjid kecatat sosok yang kajak masjid untuk jak solat jamaah subuh. Baik sampai mesiga subuh behananan tanya paling keduri oleh Allah. Jadi kita carilah tawassul dengan hal yang lain. Tapi bagaimana juga itu salah satu bentuk daripada amal salih. Supaya Allah kenal dengan kita, kita datang, supaya ada catatan nama kita di buku malaikat. Demikian juga jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu dan nyo sering, dan nyo adalah merupakan hal yang diulang. Setiap Jumat malaikat itu berdiri di pintu-pintu masjid. Tiap hari Jumat berdiri di pintu-pintu masjid. Dari kemudian ada lagi yang kita tawassul, penghubung, perantara supaya betul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allah katakan, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah. Cari tawassul sendiri, wasilah itu cari sendiri. Kibanjara bergeduri dan oleh Allah. Kibanjara bergeduri dan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajahidu fi sabilihi, dan bersungguh jihad dengan makna jihad dan dengan makna yang kedua, kalau seandainya tidak ada jihad berarti bersungguh-sungguhlah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah dari segi ibadah ataupun dari segi meninggalkan yang haram, bersungguh-sungguh, karena itu adalah bahagian daripada takarrub kita kepada Allah. Cara kita untuk minta wasilah supaya kita betul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah dengan cara ketaatan. Buat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jauhi larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis qudsi Allah menyebutkan, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhiku, kata Allah,
memusuhi wali-waliku, wali Allah. Ala inna awliya Allah, sungguhnya awliya Allah itu adalah, wali Allah itu siapa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Kenuruhan yang wali Allah, kenuruhan walaupun dabuhna ini dengku misalkan dia mengubat baju disebutkan nyan wali, nyan awliya, tapi tidak seperti itu. Awliya Allah itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Awliya Allah itu tidak ada rasa takut bagi mereka, kepada sesuatu apapun selain Allah, wa la hum yahzanun, dan mereka tidak ada kegundahan. Jadi itu awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Memusuhi orang mukmin, kata Allah, adzantuhu bil harbi, saya izinkan untuk diperangi. Kelanjutannya, ma min abdin yataqarrabu ilayya bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu alaihi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidodo urang mukmin, tidodo hambalun yang iputodro ikelun mendekat kepada saya terus menerus, bisyai'in, dengan sesuatu amalan ahabbu ilaih mimma iftaradtuhu, saya lebih menyukai orang tersebut daripada apa yang saya fardukan kepadanya. Ingin mendapatkan cinta daripada Allah subhanahu wa ta'ala, lakukanlah amal ibadahnya cara tawasul. Berbuatlah amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Igo hanai puput baca Quran rutin, surah semalam paling kurang benar masih 10 halaman. Kita rutinkan secara pribadi malam-malam di rumah, ataupun ataupun setelah sholat subuh, kita sebelum pulang ke rumah kita baca Al-Quran, ataupun maghrib, isya, kita tunggu waktu isya, kita baca Al-Quran 2-3 halaman, surah semalam paling kurang 10 halaman. Hanak wajib yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada amalan yang difardukan. Karena kenapa? Itu inisiatif kita sendiri. Yang difardukan memang wajib, tapi pada saat kita tambah nilai lebih, maka bagi Allah itu lebih Allah sukai. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu Allah sebutkan. Ingin kita mendekat kepada Allah, cara tawasul itu seperti apa? Adalah dengan amal salih. Wala yazalu 'abdun yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dan senantiasa orang-orang yang mendekatkan kepada saya dengan amalan-amalan sunat, kata Allah, saya akan senantiasa mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika seandainya saya sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma' wa basaruhu alladhi yubsir. Jadilah saya bersama pandangannya yang memandang, bersama telinganya yang mendengar, bersama tangannya yang memegang, bersama kakinya yang berjalan. Artinya apa? Mandum anggota tubuh gedenya dikontrol, diberikan taufik oleh Allah. Tabut jaro kena cok yang hanaget tingat nyo harum hanjit dosa. Tadu ulang kawan tak kena dengar baca tu haba yang hanagat tingat nyatalah yang berdosa.
Artinya Allah arahkan terus menerus anggota tubuh kita untuk kebaikan. Allah berikan taufik. Kenapa? Karena kita sudah berusaha tadi untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hal-hal yang fardu sampai kepada hal-hal yang sunat. Dan itu adalah bentuk daripada tawassul. Tawassul dengan senantiasa beramal salih. Gimana cara untuk dapat dorongan Allah Subhanahu wa ta'ala? Perantaranya adalah amal salih. Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adani la u'idhanna. Kalau hamba itu meminta kepadaku, saya sungguh akan beri. Menyelaki balun pada saat kalau yang berusaha untuk mendekat kepada Allah. Betul Allah. Menyelaki balun sungguh saya akan beri. La waqtiyanna. Allah pakaikan dengan kalimat tersebut dengan huruf taukid. Sungguh saya akan beri. Wa inistana ta'azani la u'izanna. Kalau seandainya dia meminta perlindungan kepadaku, aku akan melindunginya. Jadi tawassul dengan cara apa? Dengan cara amal saleh. Kita melindung Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah melindung dengan amal saleh. Melakai keselamatan Allah, Allah akan diberi keselamatan. Dan melakai sesuatu hajat Allah, Allah akan kepetuk hajat tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara bertawassul kepada Allah dengan amal salih. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah bentuk daripada amal salih, bentuk daripada tawassul yang diperbolehkan. Kemudian hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah, tawassul yang diperbolehkan yang berikutnya meminta doa daripada orang lain, tapi bukan orang meninggal. Karena orang meninggalnya Haji Ibnu Ali kami ngai, tapi yang dia meninggal yang dia berdoa so urung mentaudik. Tak pegah bakngen, tak pegah bak rakan-rakan, tak pegah bak saudara, sampai tak pegah bak urusi yang paling penting. Nak berdoa kelun mak, nak berdoa kelun ayah. Karena doa daripada orang tua itu adalah yang tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta doa boleh, membantu doa kelun berselamat, membantu doa kelun berjid ke orang salih. Itu para sahabat sering seperti itu. Saat mereka bertemu, ketika berpisah, mereka mengucapkan kalimat la tansani min salihi du'aikum. Jangan lupakan saya daripada doa-doa yang baikmu. Maka di dalam ayat, di dalam hadis juga diajarkan kepada kita berdoa kepada orang-orang yang beriman, saudara-saudara kita yang beriman. Seperti yang biasa kita sebutkan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Maknanya, ya Tuhan kami, berikan kepada kami. Kepada siapa? Kepada kita yang memandung, kepada keluarga kita, kepada mandung berumur. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat dan sebagainya. Jadi hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada kawan diperbolehkan, tapi tidak dengan cara meminta kepada orang yang meninggal. Orang yang sudah meninggal itu tidak ada lagi amal. Yang dia berdoa selalu berdoa urung mukmin, urung yang mendeng udit. Berbagai kriteria disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun di dalam ayat.
yang doa tersebut mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dah hana mesti baru meninggal, mesti tak melaki baru yang kau meninggal. Rasulullah SAW satu ketika berada di masjid, idja'ahu rajulun, ketika itu datang satu orang laki-laki, fasallah, kemudian dia melaksanakan solat. Selesai daripada solat, fada Allah, Allahumma gfirli. Selesai daripada solat, berdoa. Mungkin agak resu sehingga Rasul dengar itu. Rasul dengar itu. Kemudian Rasulullah katakan kepada orang tersebut selesai daripada dia berdoa, dipegang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tad'u illa wa qad hamidallah. Jangan berdoa dulu kecuali kamu sudah mengucapkan kalimat tahmid. Dalam doa baik langsung Rabbighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi pakai batin. Sebelum kita berdoa, puji Allah dulu. Alhamdulillah bima huwa ahlu, kata Rasul. Puji Allah dulu dengan kalimat-kalimat yang memang disebutkan yang pantas sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat pujian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walaupun singkat, tapi sudah ada kalimat pujian. Kemudian Rasulullah katakan apa? Selesai daripada itu, wa tusalli alayya, misalnya boleh kelut. Rasulullah katakan seperti itu. Dalam doa hana langsung kepada pada saat dalam doa langsung kepada to the point, ya Allah Nabi Fulan, ya Allah Nabi Fulan, tidak seperti itu. Tapi bagaimana juga puji Allah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kemudian dilanjutkan dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang lain, kelanjutan daripada hadis tersebut, di waktu yang lain Rasulullah SAW juga berada di masjid dan datang seorang laki-laki kemudian salat dekat dengan Rasulullah. Selesai daripada salat, dia memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah dengar. Kemudian dia baru berdoa. Selesai daripada dia berdoa, Rasulullah katakan kepada orang tersebut apa? Pun dipegang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ujibta, doa dron dikabul Allah. Dan itu merupakan satu apa yang dikatakan oleh Rasulullah, artinya suatu pasti. Hana mungkin kepegang oleh Rasul minta andainya hana betul. Kita mau doa kita dikabulkan, mulai dengan pujian kepada Allah, kemudian ikuti dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak ada. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi benar disebutkan inti daripada semua hal tersebut adalah kita mau mendekatkan diri kepada Allah. Perantara kita adalah dengan ibadah. Dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak doa dan sebagainya. Tapi dengan catatan bahwa semua hal tersebut adalah sesuai dengan panduan Al-Quran dan juga panduan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mulai dengan Alhamdulillah, kita berdoa kemudian dilanjutkan dengan salawat, kita berdoa juga menghadap kiblat. Rasulullah itu pernah beliau lakukan di antara waktu-waktu yang lain. Salah satu di antara yang paling genting adalah pada saat perang Badar. Pada kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, jumlah orang kafir pada saat tersebut beribu.
sementara jumlah orang mukmin pada saat tersebut 300 lebih, 319 kalau saya tidak silap. Maka pada saat tersebut Rasulullah menghadap kiblat. Makanya di antara ajaran yang sunnah yang diajarkan kepada kita sekalian, supaya ketika berdoa hadap ke arah kiblat. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, nepetruh janji ron kepada kamu. Dan Rasulullah katakan itu 3 kali. Ya Allah, nebantu kamu. Ya Allah, nebantu kamu. Ya Allah, nebantu kamu. Dan kemudian Rasulullah katakan, jika seandainya habis kaum mukmin pada saat ini, sungguh tidak ada lagi yang akan menyembah Allah. Kemudian Allah berikan kekuatan. Perang Badar itu walaupun jumlah kaum muslimin sedikit, tapi Allah berikan kemenangan. Maka sunnah juga kepada kita sekalian, bahwa pada saat kita berdoa, kita ulang sampai truk lega. Kalau seandainya kita sempat. Kalau tidak sempat, cukup seperti tadi, mulai dengan pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.